Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri, perkenankan saya untuk menyampaikan inovasi pendidikan. Judul yang saya bawakan hari ini yaitu penggunaan aplikasi Example dalam evaluasi pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan efektivitas penilaian hasil belajar siswa di SMP 1 Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih dahulu, Bapak Ibu perkenankan diri, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cecep Ismanda, jabatan sebagai guru PAI ditugaskan di SMP 1 Cipatujah. Situasi yang menjadi dasar saya mengambil inovasi ini bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang sudah berkembang pesat. Oleh karena itu, tuntutan bagi berbagai sektor untuk kita beradaptasi. Oleh karena itu, adaptasi pendidikan terhadap perkembangan mereka sangat penting. Akan tetapi, kondisi ideal seperti itu belum tercapai di lembaga kami sebelumnya. Alasannya, efisiensi dan validitas proses evaluasi pembelajaran masih kurang karena masih didominasi oleh format konvensional, yaitu menggunakan kertas dan pensil. Mengapa saya mengatakan kurang efisien? Karena apabila menggunakan konvensional itu memerlukan waktu yang begitu lama. Yang kedua, rentan terhadap kecurangan. Yang ketiga, menghasilkan jejak data yang kurang terstruktur untuk analisis. Dan yang terakhir, itu sangat memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, alhamdulillah semenjak saya ditugaskan di SMP sudah 1 tahun, saya mengadakan sebuah inovasi, yaitu ujian berbasis komputer (CBT). Ataupun dalam penggunaan peserta didiknya, yaitu menggunakan berbasis Android dalam penggunaan platform online. Implementasi yang digunakan oleh peserta didik yaitu menggunakan aplikasi Example. Saya yakin berbagai sekolah sudah mengetahui aplikasi ini. Tapi ada inovasi lain yang saya unggah atau saya unggah dalam kesempatan ini untuk memperkenalkan lebih dari penggunaan dari aplikasi Example ini. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan pengujian yang aman. Kemudian menjamin bahwa data hasil belajar yang terdapat adalah objektif, valid, dan akuntabel. Mengapa demikian? Sebelum kita membahas pada Example, evaluasi pembelajaran harus memiliki 4 pilar agar berkualitas tinggi. Yang pertama, validitasnya sudah sesuai dengan apa yang kita tuju dari tujuan pembelajaran yang kita sampaikan atau belum. Yang kedua, reliabilitas. Anak berapa kali diuji pun harus sama hasilnya. Yang ketiga, objektivitas. Hasil penilaian harus bebas dari bias atau pengaruh dari luar. Yang terakhir adalah harus praktis, harus cepat. Nah, maka dari itu inovasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, walaupun evaluasi pembelajaran itu banyak metodenya, banyak medianya, di sini salah satu di antaranya atau yang lainnya, media yang dapat digunakan dalam evaluasi, satu bisa berbasis kertas, yang kedua berbasis digital, ketiga audio visual, yang keempat objek grafik, yang kelima lisan, yang keenam adalah singkat. Dari berbagai media evaluasi yang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di lembaga pendidikan, yang menjadi titik utama permasalahan yang saya temukan di sekolah yaitu yang berbasis kertas. Ini begitu rumit. Makanya berdasarkan tadi kondisi ideal, kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Maka solusi yang saya tawarkan yaitu digital, penggunaan aplikasi berbasis online. Nah, tantangan yang dihadapi selama saya 1 tahun mengabdi di lembaga yang baru yaitu kebutuhan logistik yang besar.
dengan siswa yang banyak, rombongan yang banyak, itu akan mengeluarkan beban biaya pengadaan soal yang begitu luar biasa, sehingga akan menguras anggaran BOS atau bantuan operasional sekolah. Padahal biaya tersebut bisa digunakan untuk pemanfaatan pengembangan yang lainnya. Yang kedua, risiko kerusakan kehilangan dokumen. Ketiga, tantangannya adalah proses koreksi yang memakan waktu. Bapak Ibu guru harus memeriksa hasil pekerjaan siswa. Padahal ada banyak alternatif setelah adanya perkembangan teknologi. Yang keempat, kurangnya fleksibilitas dalam penyimpanan arsip. Mungkin akan menumpuk sampah-sampah yang bekas hasil ulangan tersebut. Kelima, potensi kebocoran soal lebih tinggi. Yang keenam, dampak terhadap lingkungan. Mungkin akan berceceran sampah bagi bahan atau kertas yang sudah tidak dipakai. Yang terakhir adalah keterbatasan dalam analisis ujian. Dari tantangan ini, maka saya mengusulkan aksi nyata dalam 1 tahun ini, alhamdulillah terbukti luar biasa. Penggunaan aplikasi Examblo. Mengapa penggunaan ini yang lebih diusung dalam inovasi pembelajaran? Karena saya pernah melaksanakan ujian berbasis online tanpa perangkat ini. Tetapi hasilnya banyak sekali peserta didik yang melaksanakan kecurangan. Makanya ini lebih efektif digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Mengapa demikian? Karena aplikasi ini bisa mencegah anak untuk membuka aplikasi yang lain. Setelah mereka login atau membuka soalnya, mereka tidak bisa membuka aplikasi yang lain. Yang kedua, mereka tidak akan bisa melakukan screenshot atau melakukan screen capture. Yang ketiga, tidak akan bisa mengakses ekspor atau file yang lain. Yang terakhir, aplikasi ini akan tidak mampu untuk peserta didik meminimalkan aplikasinya atau minimize kalau dalam bidang komputer. Nah, ini manfaat dari aplikasi Examblo ini. Terus bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan ini? Karena tidak semua peserta didik memahami aplikasinya. Oleh karena itu, ada 3 langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama, persiapan ujian. Kita melakukan infrastruktur ketersediaan perangkat, observasi terhadap siswa, berapa orang yang punya HP, berapa orang yang tidak punya HP, untuk meminimalisir jika ada siswa yang tidak memiliki HP. Kemudian kita membuat berita acara kesiapan peserta didik untuk melaksanakan ujian berbasis komputer ini atau ujian berbasis Android. Yang kedua, pembuatan soal. Kalau berita acaranya kesimpulannya ini berbasis online, maka Bapak Ibu guru dituntut untuk mengimpun soal. Soal yang kita gunakan platformnya adalah Google Form. Di sini kita setting kembali untuk menghindari kecurangan, yaitu urutan soal diacak. Di samping itu urutan jawaban pun juga harus diacak. Jadi anak terhindar dari saling berbagi informasi terkait soalnya. Yang terakhir, sebelum ujian kita melaksanakan visualisasi atau sosialisasi, khususnya bagi peserta didik kelas 7, mungkin mereka baru mengenal aplikasi ini. Kemudian dalam tahap pelaksanaan satu ujian, peserta didik mengakses Examblo sebelum dibagikan soalnya atau barcode soalnya. Karena siswa nanti hanya dikasih 1 barcode soal dalam 1 baris untuk menghindari mereka login beberapa kali. Kemudian dalam pengawasan, di sini inovasi yang kami tawarkan lebih dalam penggunaan aplikasi Examblo. Kalau biasanya di lembaga yang lain setelah saya sharing, mungkin hasilnya diolah oleh operator sendiri, tapi di lembaga kami diberikan link pengawasan. Jadi ketika peserta didik mengerjakan, pengawas mengecek berapa orang yang sudah selesai, berapa orang yang belum. Kalau tidak dicek, dikhawatirkan peserta didik selesai tapi datanya tidak terkirim. Nah, makanya di sini kita mengadakan kombinasi antara Examblo dan spreadsheet. Selanjutnya, hasil ujian diolah secara otomatis. Tidak lebih dari 10 menit selesai ujian,
seluruh guru mata pelajaran sudah dapat hasilnya. Jadi kurang dari 10 menit kita bisa mengirimkan hasilnya di guru atau ke guru bidang masing-masing. Kalau kelasnya sedikit, itu tidak begitu repot. Tapi bayangkan kalau siswa di atas 10 rombel, 20 rombel harus mengolah nilai tiap kelas berapa nilainya, itu akan kerepotan. Tapi inovasi ini, anak berapapun rombelnya, berapapun siswanya, beres ujian, nilai langsung diberikan setelah selesai ujian. Kemudian data hasil belajarnya ini akurat, kemudian tidak ada pengolahan yang lebih lagi oleh operator. Selanjutnya, ini adalah gambaran yang kami laksanakan. Ketika pelaksanaan dimulai, kita men-share atau berbagi link soalnya, kemudian link pengawasannya. Jadi pengawas bukan hanya duduk diam di ruangan. Nah, makasih atas waktunya Bapak Ibu. Sekian yang dapat diinformasikan. Mudah-mudahan